Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Salsabila dengan NIM 22343090 dari Prodi Informatika Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman tugas minggu kedua pada mata kuliah Mobile Programming Lanjut pada video Flutter for the Beginners. Baiklah. Yang pertama-tama kita project setup dulu terlebih dahulu. Berikut adalah sudah kita setup projectnya. Selanjutnya kita masuk ke Firebase. Kita atur, kita akan setup Firebase backend. Untuk backend di sini. Firebase digunakan sebagai backend aplikasi. Yang pertama kita membuat proyek baru. Di sini saya sudah membuat proyeknya MyNote Course Main, dinamakan MyNote Course Main. Di sini sudah terhubung dengan Visual Studio Code saya. Yang kedua ada basic registration screen, yaitu membuat tampilan pendaftaran pengguna, dan login view untuk membuat tampilan login. Kita masuk ke basic registration screen, registration view. Ini membuat tampilan pendaftaran pengguna. Pertama kita menambahkan input untuk file, email, password, dan konfirmasi password. Di dalam registrasi view, kita menggunakan Flutter Block untuk state management dan Firebase authentication untuk proses pendaftaran. Pertama kita import library. Di sini ada definisi widget register view. Class register view extend stateful widget atau menggunakan stateful. Register view adalah stateful widget yang berarti UI dapat berubah berdasarkan state aplikasi. State. Di sini kita menggunakan email dan password. Menggunakan email dan password adalah text editing controller yang digunakan untuk menangani input pengguna. Selanjutnya kita menginisialisasi dan pembersihan controller. Di override void init state. Di sini. Init state digunakan untuk menginisialisasi text editing controller untuk input email dan password. Lalu dispose untuk membersihkan resource yang digunakan oleh controller untuk mencegah memory leak. Selanjutnya kita block listener untuk menangani error autentikasi. Good.
Block listener untuk mendengarkan perubahan state dari out block. Jika state berubah menjadi out state registering dan terjadi error, yang pertama, jika password terlalu lemah, akan menampilkan pesan error. Yang kedua, jika email sudah digunakan, tampilkan pesan error. Yang ketiga, jika email tidak valid, tampilkan pesan error. Dan keempat, jika terjadi kesalahan lain, tampilkan pesan error. Selanjutnya ada UI register view. Berikut, dari child scaffold. Scaffold itu digunakan untuk struktur dasar tampilan dengan up bar. Single child scroll view untuk menghindari overflow jika keyboard muncul. Ketiga ada text content log register view prompt untuk menggunakan localization untuk teks registrasi. Selanjutnya kita akan menginput email dan password. Teks berkontrol email, teks berkontrol password. Teks field untuk email tidak menggunakan auto connect, kita menggunakan text input type. Berikut email address agar lebih sesuai dengan format email. Kita menggunakan autofocus untuk menyediakan info email aktif saat layar dibuka. Text file untuk password, kita menggunakan obscure text true, menyebutkan teks yang diketik untuk keamanan. Kedelapan ada tombol register. Ketika tombol ditekan, itu akan mengambil input email dan password, lalu mengirim event register ke Outblock untuk memulai proses registrasi. Di sini. Lalu, jika tombol sudah punya akun, jika pengguna sudah memiliki akun, maka akan mengirim event logout untuk kembali ke halaman login. Sini, guys, event logout. Kembali ke halaman login. Jadi, pada register view ini, kesimpulan yang kita dapat, yang pertama kita menggunakan Flutter Block untuk mengelola state autentikasi, yang kedua Firebase Authentication untuk proses registrasi akun, yang ketiga ada localization atau context log untuk mendukung banyak bahasa, yang keempat error handling untuk menangani kasus password lemah, email sudah digunakan, email tidak valid, dan error umum. Yang kelima navigasi ke halaman login jika pengguna sudah memiliki akun. Selanjutnya kita akan bahas login view. Login view kita akan membuat tampilan login. Pertama kita import library. Ini. Login view kita buat sebagai stateful widget yang berarti UI dapat berubah berdasarkan state aplikasi. Di sini kita state untuk login view. Kita menggunakan let final. Ini. Kembali password adalah text editing controller untuk menangani input pengguna. Kita selanjutnya menginisialisasi dan pembersihan controller. Init state untuk menginisialisasi text editing controller untuk input email dan password, dan dispose ini untuk membersihkan resource yang digunakan oleh controller untuk mencegah memori leak. Kita sama menggunakan block listener untuk menangani error autentikasi. Block listener itu mendengarkan perubahan state dari out block. Di sini, jika state berubah menjadi out state logout dan terjadi error, yang pertama, jika user tidak ditemukan, tampilkan pesan error. Yang kedua, jika password salah, tampilkan pesan error. Yang ketiga, jika terjadi kesalahan lain, tampilkan pesan error. Lalu kita membuat UI login view.
menggunakan scaffold. Hmm, Scaffold. Scaffold yaitu struktur dasar tampilan dengan upbar, single child scroll view ini kita gunakan untuk menghindari overflow jika keyboard muncul. Di sini kita dapat text content login view prompt ini. Kita gunakan untuk menggunakan localization untuk text login. Selanjutnya kita akan input email dan password di sini. Input email dan password. Text file untuk email. Kita tidak menggunakan auto connect dan menggunakan text input type email address. Kita menggunakan text input email address agar lebih sesuai dengan format email. Lalu text file untuk password, obscure text true. Di sini dia untuk menyembunyikan teks yang diketik untuk keamanan. Selanjutnya ada tombol login. Tombol login di sini. Ketika tombol ditekan, ada di sini. Ketika tombol ditekan, kita dapat mengambil input email dan password, lalu mengirim event login ke Outlook untuk memulai proses login. Lalu di sini ada tombol lupa password. Sini. Jika pengguna lupa password dan akan mengirim event forgot password. Di sini. Forgot password. Untuk menangani reset password. Lalu selanjutnya kita akan proses tombol belum punya akun. Jika pengguna belum memiliki akun, akan mengirim event sort register. Di sini. Event sort register yang mengarahkan ke tampilan registrasi. Jadi kesimpulan kode login view ini, yang pertama kita menggunakan Flutter Block untuk mengelola state autentikasi. Yang kedua kita menggunakan Firebase autentikasi untuk proses login. Yang ketiga localization atau context lock untuk mendukung banyak bahasa. Yang keempat kita menggunakan error handling untuk menangani kasus user tidak temukan, password salah, dan error. Yang kelima navigasi ke halaman registrasi atau lupa password menggunakan event block. Aplikasi ini kita menggunakan pola state management dengan blok sehingga UI akan diperbarui secara otomatis berdasarkan perubahan state tanpa perlu menggunakan set state secara langsung. Di sini kita akan running. Kita akan running. Di sini. Kita loading guys. Menunggu sebentar. Dan berhasil tampil di ini saya menggunakan Chrome. Berhasil demo Flutter-nya di sini. Berikut adalah tampilan registrasi. Kita masukkan email dan password, dan jika sudah registrasi kita bisa login di sini. Ini adalah halaman login.
mengetikkan email dan password di sini. Dan passwordnya akan disembunyikan berbentuk titik. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.